Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa produk lighting yang menarik lagi dari brand Kosta. Dan gue suka banget karena brand ini memang awal-awal kita bahas gitu ya. Dia sebagai brand lokal yang masih baru terjun di dunia perlightingan. Sekarang kalau gue lihat produknya udah semakin menarik. Dan di sini gue dikirimin 2 buah lighting lagi. Yang kalian bisa lihat ini ada lighting tube lagi dengan nama Kosta TL6G dan juga yang lighting kecil RGB gitu, khas kayak Aputure MC. Di sini namanya adalah Kosta CLR6. Dan kalau kita lihat secara full ya, dia tuh dikasih nama yang ini TL6G App Tube Light dan yang ini CLR6 App. Jadi kuncinya di sini yang menarik adalah mereka sudah mendukung penggunaan aplikasi. Jadi sudah semakin advance juga. Dan mungkin langsung aja kali ya kita sambil buka. Sebelumnya gue kasih tahu dulu harganya. Harganya juga pasti brand Kosta cukup affordable. Dimana untuk TL6G ini dia dijual seharga Rp725.900. Dan untuk yang R6 ini CLR6 dia dijual seharga Rp625.900. Sangat-sangat affordable gitu ya kalau ngelihat apa yang mungkin ditawarkan. Tapi sekarang kita akan lihat apa yang benar-benar mereka tawarkan. Kita unboxing dulu yang light tube dulu kali ya. Kita dapat USB Type C, lalu di sini ada aksesoris tambahannya apa ya? Oke, ini kayak semacam strap gitu, mungkin biar ya kalau kita bawa-bawa lebih aman. Dan dia di ujungnya pemasangannya untuk ke mounting gitu ya, cukup menarik sih. Lalu kita lihat produknya sendiri, datang dengan pouch, cukup aman buat dibawa-bawa. Ini ada user manualnya, di dalamnya ada apa lagi nih? Oke, nggak ada, cuman ada QC pass aja di sini. Dan ya, kita langsung lihat produknya. Dan dia cukup gede. Dia punya aksen yang sangat berbeda ya dibandingkan light tube yang pernah kita pakai. Cuman first impression di sini gua langsung lihat dia frosted di depannya ini. Dia sebenarnya cukup menarik sih karena rasa barangnya tuh mewah banget. Cuman gue bisa lihat individual LED-nya. Gue nggak tahu kalian lihat atau enggak ya. Tapi di dalam situ kalian bisa lihat ada individual LED-nya. Jadi nggak terlihat begitu seamless. Cuman rasanya sebenarnya mewah banget karena dia glass-nya tuh nggak di depan sini doang. Ini bodi belakangnya juga glass. Kalau kalian bisa lihat ya, itu juga dia mantul gitu kok dan kelihatan konsisten gitu. Jadi bahannya bener-bener sama. Cuman di bagian sininya aja nih mulai yang plastik bodinya gitu. Tapi di sini terasa mahal dan patternnya ini juga mungkin referensi, tapi menurut gue patternnya juga membuatnya terasa lumayan mahal gitu. Tapi balik lagi kita lihat fungsi yang diberikan. Nah ini kalau misalkan kita mau pasang strapnya, dia di kedua sisinya ada ya. Kedua sisinya dia punya mounting. Jadi kita bisa pasang strap di either side atau kalau mau kita pasang di tripod atau light stand itu juga bisa. Di sini gue kasih contoh aja kalau kita pasang. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa-bawa bisa digantung kayak gini. Nah, bagian belakangnya ini dua sisi dia sudah diberikan magnet. Jadi kita bisa tempel aja gitu pada medan-medan yang mendukung magnet gitu kan, medan-medan metal. Tapi di luar itu kita juga bisa karena aksesoris ini kayaknya lumayan membantu gitu. Kita bisa gantungin aja di tempat yang tidak mendukung magnet gitu. Contohnya kayak gini. Ya balik lagi, tinggal penggunaan kalian aja. Tapi ini kayaknya aksesoris yang underrated gitu. Maksudnya dia kecil tapi fungsinya ternyata cukup berguna juga gitu. Nah ini kita lepas dulu, kita akan lihat cahayanya kayak gimana. Dan dia apa ya? Buat kontrolnya lumayan gede ya di sebelah sini. Jadi lumayan enak. Kita coba aja nyalain. Dia langsung masuk mode polish. Dan ini ada kelihatan ya, ini tombolnya M gitu kan untuk ngasih lihat mode. Oke, terang. Dan dia ukurannya cukup besar ya, gue suka nih. Karena dia harganya cukup budget, tadi di 700 ribuan. Dan dia memberikan cahaya yang cukup terang dengan ukuran yang cukup besar juga gitu. Cuman di sini kalau misalkan kita main di intensitas rendah ya, mungkin kalian akan notice di situ. Kalian bisa lihat individual pixelnya gitu. Jadi frosted di depannya mungkin kurang merata gitu dibikinnya.
Tuh, dia nggak terlalu rata gitu. Tapi ya balik lagi, ini juga kita ngasih lihatnya mesti cahayanya diredupin gini, exposure di kameranya. Cuman maksud gue, paling nggak secara kasat mata yang ada di persaingannya gitu, untuk brand seperti ini, mereka udah lumayan seamless. Frostnya kayak kurang tebel aja gitu. Tapi balik lagi secara function harusnya oke gitu. Karena ini juga ini kita intensitas 1% ya. Dan gue tidak melihat ada isu flickering sama sekali. Jadi itu cukup bagus juga. Lalu kita pindah lagi mode. RGB-nya kayak lebih terang ya. Oh, dan kita bisa lihat nih, gue akan turunin lagi. Dia array RGB-nya juga kelihatan ya. Nah, gue akan kecil. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Dia array RGB-nya dibagi. Jadi dia dibagi. Kita ada bahas, nggak tahu videonya udah tayang apa belum, soal kenapa lighting RGB itu pakai light bulb yang berbeda-beda ya, untuk RGB dan juga untuk bicolornya. Dan ini juga menerapkan hal yang sama, yang membuatnya punya color accuracy yang masih cukup tinggi. Nah, ini untuk RGB-nya dia di tengah gitu. Kalian bisa lihat ya. Kayak gitu. Dan untuk intensitasnya cukup terang gitu, cukup kepake ya, walaupun mungkin kalau buat ngadu ke belakang situ ya nggak mampu juga karena kita pakai lighting RGB gede buat background gitu kan. Tapi ini udah oke banget. Ini juga cukup enak sih dengan dia dial gini ya, jadi bisa agak presisi gitu ngubahnya. Kalian bisa lihat angkanya berubahnya bisa dikit-dikit gitu, atau kalau kita buru-buru mau ubah ya kita putar agak cepet dan dia bisa berubah cepet gitu. Beda sama yang kalau sistemnya trigger kan biasanya kita harus agak nunggu kalau misalkan dia cyclingnya lambat gitu. Nah, di sini udah oke banget. Dan balik lagi tadi dia juga mendukung mode. Ini mode apa nih? Gua nggak tahu. Nah, ini ada berbagai mode yang bisa kita pakai ya. Ambulan, polisi, fire truck, fast RGB, ya animasi pokoknya dan lain sebagainya. Dan kalian bisa lihat sebenarnya di sini. Gue balikin dulu ke bicolor. Dia ada logo Bluetooth ya di atas tuh, kedap-kedip, yang menunjukkan kayaknya dia lagi dalam mode pairing gitu, karena dia belum terkoneksi kemanapun. Kita unbox dulu yang satunya biar nanti sekalian gitu kan. Ini adalah CLR6, dia juga mendukung aplikasi. Nanti kita coba. Dia langsung dapat modifier, jadi lumayan oke juga kalau kalian pengen cahayanya soft. Dan ini untuk produknya sendiri. Nah, dia lebih kelihatan lagi ya individual LED-nya, tapi build quality-nya, Costa sih selama ini emang build quality-nya nggak pernah ngecewain ya. Maksudnya dari yang pertama kali kita review itu emang jajarannya CL, R berapa sih yang bisa dilipat tuh ya? R18 or R20. Emang dari dulu sebenarnya build quality-nya nggak ngecewain sih. Lumayan apa? Ini dia aluminium alloy gitu, bener-bener keras. Ini di bagian sampingnya dia lebih ke yang kayak metal gitu, sedangkan belakangnya kayak aluminium. Sedangkan kalau yang ini nih, ini kayak full metal gitu. Ini muncrat lagi gua ada. Nah, ini kayak full metal gitu, bener-bener sekelilingnya gitu. Tuh, kayak semuanya kelihatan keras banget gitu. Gue suka banget, build quality-nya nggak mengecewakan, rasanya mewah. Di sini juga ada aksen on off-nya warna merah ya, memberikan kesan mewah banget. Dan memang ini feel-nya ini mirip banget sama Aputure MC, jujur. Dan dia juga udah pakai USB Type C, di sini juga ada pengaturan, belakang ada layar, dan kita dapat modifier gitu kan. Jadi kalau kalian pengen lebih soft, karena kan ya balik lagi dia juga nggak perlu ini bener-bener ketutup dengan frosted finishnya ini sih, karena kita dapat modifier kalau memang pengen soft gitu kan. Kalau kita udah pakai, dia otomatis cahayanya udah jadi soft kayak gitu. Masangnya juga gampang. Dan kita lihat dulu aksesorisnya dapat apa aja. Harusnya sih standar lah ya. Dia dapat kabel untuk pengecasan, USB Type C, lalu dapat ball head juga. Dapat ball head ya, nggak cuma adapter doang. Jadi kita bisa nengok-nengokin gitu, lumayan oke. Ini juga bisa kepasang ke hot shoe, ke cold shoe kamera gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, di sini ada fitur yang menarik sebenarnya. Dia di sini tertulis magnet absorption. Dan gue nggak tahu apakah maksudnya dia punya magnet atau dia karena dia full metal bukan aluminium ini belakangnya. Jadi menyerap magnet gitu. Maksudnya bisa dipasangin magnet. Kita akan coba. Mungkin satu-satunya magnet yang ada di sini ini. Yap. Cuman kayaknya dia membawa magnet deh. Soalnya ini gue nggak bisa taruh dia di posisi tengah, dia langsung ke samping gitu. Oh ada, dia memang ada magnetnya guys.
oke banget, dan kita juga nggak ngelihat magnetnya. Maksudnya magnetnya nggak kelihatan gitu posisinya di mana, tapi dia udah support ada magnet, jadi versatile banget. Ini juga dia mounting pointnya ada di bawah sama ada di samping. Di atas nggak ada ya. Dan di samping sini dia lebih ke kontrol-kontrolnya aja. Sekarang kita coba nyalain dulu. Oke, sama kurang lebih. Nah, bisa ganti mode juga. Di intensitas terendahnya juga nggak ada masalah flicker ya. Ini gue coba ke 1% dulu. Nah, ini 1%, nggak ada masalah flicker, aman, cakep. Lalu kita gedein. Tapi by the way, dia untuk hitungan lighting seukuran ini wattnya lumayan loh. Dia pakai power 8 watt. Nah, ini dia pakai power 8 watt dan output yang diberikan, ini kan kita nggak matiin lampu utama juga ya, dan output yang diberikan menurut gue cukup oke gitu, cukup memuaskan. Ya, dia pasti ada mode juga ya. Tuh, ada mode kalau kalian mau sok-sok polisi gitu atau semacamnya, ambulan, fire truck, fast RGB, slow RGB, SOS, dan lain sebagainya pokoknya. Dan ya, itu dia. Dan satu lagi, kalian juga notice dia ada logo Bluetooth. Cuman yang ini nggak kedap-kedip ya. Tadi kan yang ini kedap-kedip. Sekarang kita coba dua-duanya kita konekin ke Bluetooth. Karena gue udah download juga aplikasinya yang namanya itu RGB Link. Oke, di sini kedetek kayaknya ada dua lampu. Tapi dua-duanya dikasih nama 25M ya. Jadi masih agak membingungkan. Cuman mungkin kita rename. Nah, masalahnya ini yang mana ya? Sebenarnya app-nya lumayan oke ya dibanding beberapa lighting low budget lainnya gitu. Cuman mungkin responsiveness-nya masih agak kurang, masih ada delay sedikit, tapi masih dalam batas toleransi gua. Cuman ya mungkin kalau response time-nya dibuat lebih cepat gitu, lebih responsif, lebih real time, bakal lebih oke gitu. Tapi gue cukup suka dengan aplikasinya karena per lighting-nya juga bisa kita rename gitu. Jadi lumayan oke. Misalkan kita punya beberapa pun kita bisa labelin gitu. Ini untuk tube 1, tube 2, tube 3 dan lain sebagainya. Gua rasa kedepannya, karena ini masih baru juga untuk Kosta, dia bisa connect ke aplikasi. Gua harap kedepannya bisa lebih di-develop lagi biar lebih matang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke RGB kotak. Pengaturannya juga belum begitu banyak ya. Ini kalian bisa lihat. Ini apa nih? Oh, ini color temperature. Jadi kita slide-nya di situ ya, bukan di sini. Ini cuma indikatornya doang. Dan ini light levelnya. Memang agak delay, tapi menurut gua oke lah. Tapi di sini juga ada beberapa opsi lagi nih di sisi bawahnya, kalian bisa lihat. Nah, ini untuk RGB kayaknya lumayan oke, cuman maksudnya dia nggak dibikin real time aja gitu. Sebenarnya responsifnya apa ya? Responnya lumayan cepet gitu. Tuh, kalau gue gini lumayan cepet, cuman dia tidak real time. Jadi ketika gue sliding nggak sambil berubah-berubah gitu, kurang satisfying. Tapi oke lah. Lalu di sini ada, dia punya fitur kayak si Aputure MC banget nih. Kita bisa moto satu warna dan dia akan ngikutin warna tersebut. Kita coba ya. Apakah dia bisa akurat? Nih gue moto warna kuning. Ya, oke lah. Kita coba again. Hijau. Oke lah, di situ nggak kelihatan sama sekali, by the way. Jadi mungkin ini dari atas gue agak gelapin. Tapi nggak begitu kelihatan juga ya. Cuma dari atas sih lumayan. Dari mata sih lumayan Sky ya. Cuman kayak saturationnya dia nggak terlalu besar gitu. Ya paling nggak oke lah. Tinggal fiturnya mungkin gimana caranya biar lebih matang lagi. Ini coba gua warna ungu. Tuh dia ungu. Nah di sini lebih kelihatan nih. Mungkin warna hijau agak lebih rawan kali ya. Dan kita connect-nya ke individual LED ya. Jadi gimana ya? Plus minus makanya. Karena ada yang bentuknya itu aplikasi dengan sinyal blast. Kayak di Wilight itu menerapkan hal tersebut. Kita juga sempat bahas Wilight yang kecil-kecil tuh yang kayak sabun barangnya. Dan itu dia blast sinyal di mana dia responsif, cepet. Tapi ketika kita punya dua produk, ya dua-duanya akan ikut berubah gitu. Di situ kita punya lebih dari 2 produk, 4 produk misalkan, 4-4-nya akan berubah secara bersamaan karena sinyalnya jadi satu. Sedangkan di sini kita connect one by one dengan koneksi Bluetooth-nya gitu. Kayak di sini dia terpisah gitu berdua. Jadi harusnya mungkin lebih reliable, balik lagi ya ke preferensi kalian masing-masing juga. Tapi ya gitu kurang lebih. Nah ini apa nih?
Oh ini animasi. Nah di sini enak nih animasinya, kita bisa langsung pilih yang mana gitu, karena ada tulisannya. Atau candle gitu kan, sok-sok candlelight, dia cahayanya akan menyerupai api. Cukup menarik gitu. Oke, polisi, dan di sini ada love, favorite. Jadi ada efek-efek favorit. Cuma gue nggak tahu cara save to favorit gimana ya. Kalau di yang lain sih gue nggak nemu, tapi di RGB ada nih favorit. Misalkan mungkin kita pakai warna ungu, kita suka pakai warna ungu gitu. Kita bisa set favorit dan dia akan nongol di situ warna-warna favorit yang sering kita pakai. Mungkin kalian kan ya jadi kalian kalau misalkan channel YouTube kan biasanya punya warna khas gitu. Walaupun kalau di ST kayaknya suka agak ngasal ya. Kita moodnya lagi pengen pakai warna apa. Cuman kalau kalian pakai warna khas kalian dan pakai itu berulang-ulang dalam satu segmen tertentu, mungkin bisa di favorit kayak gini. Dan presisi gitu warnanya. Cuman kayaknya favorit itu nggak pindah antar device deh. Kita coba ketup. Kita ke favorit. Oh ada deh. Oke juga. Jadi sekarang dia pakai warna yang sama gitu. Jadi menarik banget. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Kalau misalkan videonya agak kepanjangan, mohon maaf. Tapi semoga bisa memberikan kalian referensi yang jelas gitu ya soal kualitas dari lighting Kosta ini. Balik lagi, kalian yang menentukan worth it atau enggak. Tapi menurut gua dengan apa yang ditawarkan, yang gua rasain di aplikasinya dan di lightingnya ini, menurut gua sangat affordable gitu. Terbilang cukup worth it. Oke, paling segitu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya. Selamat.